Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto menilai langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas mafia sumber daya alam merupakan capaian strategis dan monumental selama 1 tahun kepemimpinannya. Kebijakan penertiban lahan sawit ilegal, tambang di kawasan hutan, serta pemberantasan permainan impor migas menandai perubahan arah besar geopolitik Indonesia di dalam ekonomi, kata Rasminto kepada wartawan di Jakarta pada hari Jumat 17 Oktober 2025. Apakah pemerintah berani membuka data kepemilikan tambang untuk memutus kendali oligarki sumber daya alam? Bagaimana memastikan Satgas penertiban bebas dari intervensi politik dan kepentingan bisnis? Kemana hasil sumber daya dikembalikan? Apakah untuk rakyat atau segelintir elit baru? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rizky Awal dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan teman-teman dari KC News dimanapun berada. Semoga tetap menyuarakan kebenaran di tengah-tengah seringkali dibungkamnya keadilan. Masya Allah, luar biasa. Dan menurut Anda, apakah pemerintah bisa memberantas mafia tambang serta kartel sumber daya alam yang tidak berhenti pada operasi penertiban semata, tetapi berlanjut pada reformasi menyeluruh sistem perizinan dan pengawasan yang selama ini jadi sumber penyimpangan? Mengingat ada juga berita terbaru yang adanya pengembalian dari korupsi CPO 13 triliun ya, Bu? Ya, 13 triliun. Jadi kalau kita perhatikan ya, Mas Anggi dan teman-teman semuanya, ya, ini diawali dari terkait dengan kasus timah ya, yang negara dirugikan kisaran 300 triliun rupiah. Kemudian itu Pak Presiden Prabowo itu datang ke lokasi di Bangka Belitung untuk melakukan pemeriksaan ya, atau perampasan aset ya, berupa beberapa smelter dan juga beberapa alat berat di sana yang nilai totalnya di angka 3 triliun rupiah, atau 3 sampai 6 triliun rupiah dari angka 300 triliun rupiah, atau 2% dari nilai kerugian negara. Kemudian kemarin Pak Prabowo melalui juga hadir dalam hal uangnya cukup banyak. Ternyata triliunan itu luar biasa banyak ya, teman-teman semuanya. Ini kita nggak nyangka bahwasanya, dan kita melihat ada 3 perusahaan sawit di sana yang terlibat. Di antaranya ada Wilmar Group ya, salah satu perusahaan Singapura yang cukup mempunyai lahan sawit yang cukup besar di Kalimantan Barat tentunya, dan beberapa tempat yang lain. Dan itu total angkanya 13 triliun rupiah dengan ada 6 triliun yang ditampilkan di publik kemarin, dan itu sekali lagi angkanya cukup besar, luar biasa. Dan nampaknya kalau kita gabungkan tuh bisa melihat itu betapa penuhnya angka 100 ribuan menumpuk itu ya. Itu nyelip satu orang aja untuk ambil 100 ribu, tampaknya agak agak sukar untuk bisa terlihat ya dari angka 6 triliun yang terkumpul semua ini. Kalau kita melihat, baiknya Pak Prabowo itu tegas untuk bisa menyisir dari hulu ke hilir ya, dari kegiatan-kegiatan pertambangan dan juga hasil alam, sumber daya alam. Karena kalau kita melihat, baru kita lihat ternyata baru sekedar hanya beberapa hal saja yang perlu yang dilakukan Pak Prabowo dan penguasa sekitarnya gitu. Padahal proyek-proyek pertambangan dan juga perkebunan dan sumber daya alam yang disikat oleh mafia ini cukup banyak. Jadi kalau bisa diharapkan kalau ini diteruskan sama penguasa, sama pemerintah, ya mungkin kita nggak perlu tidak dikenai lagi PPh dan PPN, bahkan untuk bayar PBB mungkin gratis gitu, Mas Anggi. Ya, luar biasa. Bahkan nominalnya bukan 13 triliun ya, Bung, tapi 13 triliun 255 miliar. Ini buntutnya aja Hmm, banyak gitu ya, Bung. banyak buntutnya. Iya, Itu kalau dibelikan, dikasih MBG gratis ya, ke seluruh rakyat Indonesia itu dapat 1 pekan itu kayaknya dapat, ya, dengan anggaran 10 ribu sampai 15 ribu rupiah ya per hari gitu. ya. Dan menurut Anda, apakah pemerintah siap membuka seluruh data kepemilikan dan konsensi tambang kepada publik agar praktik oligarki serta monopoli sumber daya benar-benar dapat dibongkar secara transparan dan akuntabel? Mengingat juga mantan Menteri ESDM Archandra Tahar itu juga mulai bersuara terkait Freeport.
Iya kan, kita agak lucu ketika eh, Presiden sebelumnya mengatakan 60% saham Freeport sudah menjadi milik Indonesia, dan tapi ternyata yang mengalir ke APBN itu hanya 0,0 sekian persen gitu ya. Dana Freeport sendiri, dan kita melihat itu dari emas ya. Kita kita tahu case misalnya kasus jual beli emas tonan ya, di yang menyikat Crazy Rights Surabaya yang nilainya 1 ton emas itu yang cukup menghebohkan, itu baru yang nampak gitu. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan besar tambang selain emas, nikel, kemudian itu juga batu bara yang lagi naik daun ini gitu. Sebenarnya apa sih gitu Pak Prabowo untuk bisa ngambil ini, ya tinggal seberani Prabowo bisa menangkap dari hulu ke hilir semua mafia-mafianya gitu. Dan misalnya terkait dengan Reza Khalid ya, yang sampai saat ini kita tahu yang bersangkutan kabur ke luar negeri, dan harusnya bisa saja kita, pemerintah bisa lebih keras daripada sebelum-sebelumnya terkait dengan mafia-mafia ini, karena gini, kalau pemerintah mau aksesnya, kemudian itu besarnya dana yang bisa didapat dari pengelolaan sumber daya alam ini, menurut saya kita tidak akan dipalak besar-besar soal pajak ya. Karena kalau kita perhatikan, pajak kita tuh sudah sampai 11% per PPN. Itu cukup besar dibandingkan negara-negara sekitar kita gitu. Bagi kalau kita bandingkan, Mas Anggi, yang terkait dengan ini baru sumber daya alam ya, belum belum halnya dengan publik ya, kepentingan publik misalnya WUS ya, yang angkanya sampai 122 triliun rupiah gitu. Ini tentu cukup besar angkanya dan hanya bisa menyeret 6 juta pengguna gitu. Sementara kalau kita bangun Burj Khalifah itu senilai 22 triliun rupiah, 23 triliun. Artinya seperlima dari angka 122 triliun itu bisa menyedot 17 juta wisatawan luar negeri. Ini ini angkanya 122 triliun hanya bisa menjadi 6 juta. Itu pun sebagian dana pakai promo ya, bukan dengan harga normal tapi harga promo gitu. Jadi apakah bisa pemerintah memberantas dari hulu ke hilir, ya bisa kalau berniat. Tapi kalau tidak serius, ya tentu kita akan hanya melihat di awal saja, dan di akhir ya sama halnya dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, panas di awal tapi akhirnya dingin di akhirnya. Itu Mas Andi. Apakah artinya memang Satgas lintas sektor tidak independen dan berpotensi terkooptasi oleh kepentingan politik maupun ekonomi yang justru berasal dari dalam tubuh kekuasaan sendiri? Bahkan Menteri segala bidang yang juga kita saksikan LBP itu mengatakan seperti yang tadi Anda sampaikan, Bus, ini barang udah saya terima dari awal udah busuk gitu. Ya, bayangkan aja itu di awal udah ngomong busuk itu, tapi tetap dilaksanakan, itu akal dari mana itu loh. Maksud saya itu ya aneh kan gitu. Penyikapan ini yang menurut saya, kalau Pak Prabowo mau dikenal sebagai penguasa yang disegani dan memiliki kapabilitas dicintai rakyatnya, maka Pak Prabowo harus menuntaskan masalah mafia dari hulu ke hilir ini. Bukan sekedar sumber daya alam ya, semua hal yang terkait dengan keuangan negara gitu. Kita melihat ketika Pak Purba, saya khawatir gini, Purbaya ini agak rada tegas dalam beberapa hal, sehingga uh, tingkah kobonya itu tidak disukai oleh beberapa orang gitu. Nah, kenapa kondisi ini terjadi? Karena kapitalisme hari yang kita hari ini dengung-dengungkan, yang berlindung atas nama Pancasila tentunya, mereka berhasil meraup dan menghancurkan berbagai bidang kehidupan kita dengan legowonya, dengan mudahnya. Bahkan angka korupsinya nggak nanggung-nanggung ya, bisa mengalahkan kasus Edi Tansil yang dulu hanya 1-2 triliun rupiah merugikan negara di kala itu. Sekarang angkanya sampai tembus 300 triliun rupiah. Ini angka yang menurut saya yang luar biasa, dan pemerintah sekali lagi kalau ingin dikenal sebagai pemerintah yang berhasil dicintai oleh rakyat, harus bisa menumpas dari hulu ke hilir. Dan tentu pemerintah harus berlepas diri dari oligarki dan tidak ada kepentingan bisnis sama sekali gitu. Karena saya lihat ada satu presiden di dunia ini yang ketika dia bertemu dengan presiden Amerika, dia sempat nanya soal anaknya gitu. Anaknya presiden Amerika ini tampaknya ada jalinan bisnis yang mau dikomunikasikan. Jadi kalau Pak Prabowo mau terbilang menjadi presiden terbaik yang pernah ada di Republik ini, ya tentu harus menyelesaikan dengan dari hulu ke hilir, dan itu menurut saya baru kacamata normal ya, belum kacamata super.
Karena kalau kacamata super tidak dengan inisiasi aturan saat ini, kalau kita melihat dari aturan saat ini, tentu undang-undang hari ini ada hanyalah undang-undang yang melindungi oligarki, bukan melindungi kepentingan rakyat. Itu Mas. Anggi. Ya, dan lantas menurut Anda bagaimana konsep terkait langkah pemberantasan mafia sumber daya alam ini diiringi dengan kebijakan redistribusi hasil sumber daya kepada rakyat agar kedaulatan ekonomi benar-benar dirasakan hingga ke tingkat masyarakat bawah? Juga kalau mengutip pernyataan mantan menteri yang katanya hanya 20 harian itu, Archandra Thakar itu ketika melobi dengan Freeport itu dia berhadapan dengan the United of States ya Amerika ini, Bung. Ya, mau nggak mau kan karena kita disebut negara satelit ya, negara pengekor. Kenapa demikian? Karena kita masih tergantung dengan kapital, kapitalis ya. Utang kita besar, jangan salah utang yang ditinggalkan oleh masa-masa sebelumnya sampai di angka 8.000 triliun Mas Anggi ya. Dan itu harus dituntas oleh presiden. Siapapun presidennya harus menuntaskan dan kesepakatan-kesepakatan aneh ini ya tentu akan membangkrutkan kita di masa yang akan datang kalau ini terus dipertahankan. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita hari ini? Pertama gini, uh, ya mungkin yang teman-teman bisa menyimak ini, kemudian di-share, bilang ya ini tanggapan dari pengamat kebijakan publik Indonesia Justice Monitor gitu. Terkait pertama, urusan tambang ini adalah urusan rakyat. Artinya sepenuhnya pengelolaan tambang itu untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan oknum rakyat. Kenapa saya sebut oknum rakyat itu biasanya untuk oligarki, tapi untuk keseluruhan rakyat. Jadi kalau penguasa hari ini ingin disebut sebagai penguasa yang berbintang ya kepada rakyat, tentu dia harus menjadikan semua uh, urusan energi yang besar-besar ini menjadi urusan kejahatan rakyat, bukan urusan kesejahteraan sebagian rakyat yang saya sebut oknum tadi. Yang kedua, uh, sistem ekonomi yang kita 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 adopsi hari ini itu tentu adalah sistem ekonomi yang menjaga kepentingan kapital, namanya saja kapitalis ya. Ya, sistem yang menjaga kepentingan kapital pemilik modal. Maka tentu mau setegas apapun pada akhirnya kita akan tersekap pada kepentingan-kepentingan kapitalis. Bahkan tentu tidak mudah ini dilakukan oleh penguasa kita hari ini. Tapi yang harus dilakukan hari ini adalah memberikan pemahaman kepada publik. Penyelesaian ekonomi kapitalis itu tidak akan menyelesaikan, tapi harus merujuk kepada ekonomi yang merujuk kepada aturan syariah, ya, berupa Quran dan Sunnah, sehingga pada dasarnya keimanan dan keikhlasan serta kesabaran yang akan menunjukkan kita kepada jalan yang lurus di bidang ekonomi kita hari ini. Baik, Mas Anggi. Masya Allah, pemaparan dan luar biasa insight yang tadi Anda berikan terkait Hmm. kartel sumber daya alam ini sebetulnya sangat bisa untuk digempur gitu ya, Bung Iya, Rizky. iya. Ya, satu pesan terakhir ya, jangan hanya menggunakan mobil maung saja yang kita gunakan, tapi maunglah, maung itu macan ya, jadilah macan sebenarnya gitu. Bukan urusan maungnya saja mobilnya, tapi urusan ekonomi kita, urusan politik kita, urusan hukum kita, urusan sosial dan kesejahteraan kita, itu harus bersikap seperti maung. Gitu Mas Anggi. Baik, jadi bukan macan yang mengeong gitu ya, tapi macan yang mengaung gitu, Masya Allah. Iya, betul, betul, betul. Ya, Iya. jazakallah Bung Rizky untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilham News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.